Disutradarai dan ditulis oleh Lacey Tech Marien, film ini berkisah tentang misteri panti tunawisma yang menyimpan bisnis gelap di balik cerita peduli sosialnya. Kawasan penampungan itu dikemas sedemikian rupa agar tampak menawan dan terkesan filantropis. Rumah perlindungan itu memberi tempat nyaman bagi para gelandangan yang tak punya tujuan pulang. Bak mendapat angin segar yang menyejukkan, mereka yang menderita mulai menata hidup baru dan menciptakan dunianya sendiri. Hingga suatu ketika, seorang pemukim mulai mengendus ada kejanggalan saat makan malam tiba. Seorang pria dikabarkan menghilang di kawasan yang sempit namun padat penduduk. Anehnya, tak ada satupun yang melihat kemana perginya pria itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Pagi itu, Titi meneriaki para penghuni rumah perkampungan untuk segera sarapan di kantin bersama. Tak dengar bunyi loceng ke? Masuk sarapan. Di waktu yang sama, Paman Lai mengadu jika ia telah kehilangan keluarganya hingga tak punya siapapun lagi di dunia. Ia mengeluh tak bisa tidur malam pada dokter penanggung jawab panti tunawisma bernama Dirwan. Ia meminta suster Katrina untuk membawa Paman Lai ke ruang kesehatan agar diperiksa baik kondisi psikis maupun mental. Kami akan uruskan apa yang patut. Katrina? Johan turut mendampingi Dirwan dalam menjalankan tugas sebagai penanggung jawab penampungan itu. Johan melihat ada tanda demensia pada Paman Lai. Katrina mengantar Paman Lai ke kamar inapnya. Katrin meminta Paman Lai untuk bersiap pergi ke ruang makan dan sarapan bersama. Di kesempatan itu, Dirwan memperkenalkan Paman Lai pada penghuni panti lain yang sudah tinggal lebih lama di sana. Paman Tan langsung menyambut penghuni baru itu dan mengajaknya untuk duduk bersama. Ia berkata jika menu makanan di sana selalu menyajikan daging bola. Mereka tak perlu memikirkan hendak makan apa dan minum di sana karena semua sudah disediakan tepat waktu. Tan mengeluhkan sinyal ponsel di tempat itu yang sangat minim, bahkan telepon seluler tak bisa digunakan selama tinggal di sana. Syahrul merasa tak masalah dengan sinyal yang minim karena mereka masih bisa menonton televisi dan film di kaset DVD. Tan menunjuk ke arah Pak Dirwan dan Bu Titi yang sangat akrab seperti ibu dan anak. Paman Lai bertanya mengapa Syahrul dan Tan mendaftarkan diri ke rumah penampungan itu. Syahrul menuturkan jika ia sudah bertahun-tahun hidup gelandangan. Pak Dirwan menemukannya di stasiun bus umum dan membawa Syahrul untuk tinggal di rumah penampungan itu. Sementara Pak Tan adalah pria Tionghoa yang dibuang oleh keluarganya sendiri. Ia sering dijadikan kambing hitam di setiap masalah yang terjadi. Tan sering berjudi hingga membuat keluarganya bangkrut dan ditinggalkan. Ia bertemu Pak Dirwan yang menjadi penyelamat hidup sekaligus penolong di kala sekarat. Setelah makan, Pak Dirwan masuk ke ruang operator CCTV untuk bertemu Buyong. Kau tak bosan ke main game lama ni? Sebuah boneka bernama D-Boy teronggok di samping kursi kerja Buyong hingga Pak Dirwan iseng memainkannya. Tampaknya Buyong sudah tinggal di rumah penampungan itu sejak masih kecil dulu. Dirwan membujuk Buyong untuk keluar dan berkenalan dengan penghuni baru bernama Paman Lai. Buyong tak mau berhenti ngegame, namun Dirwan sama sekali tak merasa marah padanya. D-Boy ni lah kawan sejati aku dari dulu lagi. Ia tersenyum melihat penghuni rumah penampungan yang saling bercanda tertawa gembira. Malam harinya pukul 12:10 malam, Paman Lai terbangun saat mendengar suara celotehan wanita dari luar rumah. Ia mencari sumber suara itu dan menemukan gelang tergeletak di bawah kamar. Ternyata Paman Lai terbangun di pagi harinya oleh suara ketukan pintu. Katrina membangunkan semua penghuni rumah untuk segera sarapan bersama. Paman Lai menyapa Bu Titi yang sibuk memeriksa barang pesanan. Masuk. Namun, wanita itu membalas dengan ketus dan menyuruh Paman Lai untuk segera masuk ke dalam ruang makan. Pagi itu, terdapat seorang wanita berjilbab yang sibuk main catur sendirian dan gadis lain main Rubik. Petugas panti bernama Lilian masih menyapu lantai hingga tak sengaja menabrak kaki Paman Lai. Sorry. Pria itu melenggang pergi, bergabung dengan Tan dan Syahrul yang asik main kartu.
Melihat kejadian yang menimpa Paman Lai, Syahrul berkata jika petugas rumah penampungan tunawisma itu memang semena-mena terhadap mereka. Tak heran lah kalau panggil orang macam tu. Lilian menghampiri Katrina untuk menanyakan pekerjaan selanjutnya. Suster Katrina berkata, nanti malam Pak Dirwan hendak mengadakan malam apresiasi untuk para donatur. Paman Lai, Tan dan Syahrul ikut membantu menyiapkan pesta sebagai wujud terima kasih atas uluran tangan para donatur. Pak Tan berkata pesta menyambut donatur pernah dilakukan 3 bulan yang lalu. Pak Dirwan muncul dengan kamera. Ia meminta semua orang untuk tersenyum menghadap ke arah lensa. Ia merekam Paman Lai yang menjadi penghuni baru di rumah tunawisma itu. Pak Tan ikut memperkenalkan Paman Lai yang berdiri di sampingnya. Sambil merekam, Dirwan tampak berbincang dengan Katrina hingga membuat Bu Titi cemburu. Malam harinya, penghuni rumah bekerja sama untuk menghias ruang makan. Pak Dirwan memainkan lagu favorit untuk menghangatkan suasana. Buyong menggoda Pak Dirwan untuk mendekati Katrina yang berada jauh di pelupuk hati. Bu Titi menghentikan musik itu sembari mengingatkan bahwa hari sudah larut malam. Mereka harus kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat sejenak. Bu Titi menghampiri Dirwan dan memperingatkan untuk berhati-hati dengan perasaannya terhadap Katrina. Meski dari luar tampak cantik, namun di dalamnya belum tentu. Luar je nampak cantik, dalam kita tak tahu. Katrina menyajikan vitamin suplemen bagi para penghuni yang wajib dikonsumsi sebelum tidur. Mereka berbaris untuk mendekat minuman multivitamin itu dan melenggang pergi ke kamar masing-masing. Dengan lihainya, Paman Lai memutahkan vitamin itu setelah menjauh dari Katrina. Johan sudah menunggu di ruang Dirwan dan menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan Paman Lai. Pria itu positif mengidap gejala awal demensia dengan golongan darah langka yaitu B+. Johan menegaskan Paman Lai sudah 7 hari kabur dari rumah namun tak ada siapapun yang mencari keberadaannya. Dirwan meminta Johan untuk mengurus Paman Lai seperti yang seharusnya. Johan mendesak Dirwan untuk melancarkan bisnisnya. Dirwan masih pada pendirian jika jawabannya akan selalu tidak. Johan marah dan melenggang pergi. Tapi I said no. Dah. Buyong memperingatkan Dirwan untuk lebih waspada dan berhati-hati pada Johan. Bu Titi masuk ke dalam ruang dan berkata jika klien mereka akan datang untuk mengambil pesanan sebelum jam 1 dini hari. Ia meminta Dirwan untuk bergegas menyiapkan semuanya. Di malam yang semakin larut, Bu Titi memperhatikan gelagat Katrina yang menyetip di setiap pintu kamar untuk memastikan semua penghuni rumah sudah tidur. Sementara boneka D-Boy tampak menyeramkan duduk sendirian di depan monitor. Saat kondisi sepi, Paman Lai keluar dari kamar untuk menuju ke tempat berisik itu. Ia melihat darah segar mengalir di bawah pintu menuju ke halaman. Seketika itu, Apa kau buat kat sini? Paman Lai terbangun di mana hari sudah terang. Ia terkesiap melihat pemandangan di luar kamar. Sesampainya di ruang makan, Syahrul menceritakan pada Catherine jika semalaman keluarga Lilian datang menjemput dan membawanya pergi. Setahu Syahrul, Lilian sudah tidak memiliki keluarga lagi karena semuanya sudah meninggal. Sebagai perawat tua, Lilian tak memiliki siapapun lagi di dekatnya dengan kondisi yang tuli dan bisu. Syahrul semakin curiga mengapa keluarga Lilian datang di pagi buta untuk menjemput keluarganya. Uncle, tak kisahlah malam ke siang ke. Katrina menutup pembicaraan itu dengan berkata jika sekarang Lilian sudah bahagia bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Karena hari semakin siang, Katrin meminta semua orang untuk mandi dan berganti pakaian. Bu Titi masuk ke dalam kamar terkunci itu dan membawa plastik besar. Katrin menyelinap ke kamar rahasia namun belum berhasil masuk ke dalam. Bu Titi memergoki gadis itu dan menanyakan hendak berbuat apa. Ternyata kamar itu adalah gudang yang berisi barang pesta serta hiasan lainnya. Bu Titi membuka kunci pintu gudang karena Katrina hendak mencari hiasan penting di sana. Saat Katrina hendak ke belakang, Bu Titi menghalangi dan berkata jika di belakang itu tak ada barang benda apapun juga. Menyadari gelagat aneh Katrina, Bu Titi memerintahkan Johan untuk mengawasi suster itu. Johan berkata, Catherine adalah gadis yang dicintai Dirwan sejak pandangan pertama.
Titi menepuk wajah Johan agar tetap fokus pada tugasnya mengawasi Katrina. Wake up! Wake up! Kau buat je apa yang aku suruh. Titi melenggang pergi hingga bertemu Paman Lai yang menghadangnya dengan sebuah pertanyaan. Paman Lai bertanya apakah semalaman mereka saling bertemu. Titi menegaskan bahwa ia tidak bertemu siapapun tadi malam. Catherine memberikan pesanan Syahrul dan Tan di kamar mereka tepat di bawah pakaian. Ternyata mereka nitip dibelikan rokok untuk sekedar bersenang-senang. Malam harinya, ia menangis teringat masa kecil dulu saat ibunya disuntik mati. Sementara itu, Dirwan sibuk mengedit video rekaman kondisi rumah penampungan tunawisma yang tampak hangat dan menyenangkan. Melihat Johan masih duduk di ruang kerjanya, Dirwan meminta pria itu untuk segera pulang. Johan berkata jika Titi menyukai Dirwan. Dirwan langsung berkata jika Titi adalah wanita yang sangat aneh. Johan membenarkan hal tersebut. Ia pernah menelusuri latar belakang Titi yang ternyata penuh dengan masalah. Dirwan sibuk memandang wajah cantik Catherine di layar monitor. Johan langsung menggoda Dirwan dan berkata jika ia akan segera meniduri Catherine. Dirwan langsung marah dan berteriak kencang. Kau merepek apa ni? Syahrul dan Catherine sampai terbangun mendengar teriakan itu. Catherine meminta Syahrul untuk tetap di kamar karena ia akan memeriksa apa yang terjadi. Catherine mengintip dari luar jendela di mana Dirwan dan Johan bertengkar tentang bisnis yang dijalankan. Johan bersikeras jika bisnis itu bisa menambah keuntungan bagi panti yang dinaunginya. Buyong sampai keluar dari kamar dan menyalahkan Johan atas semua yang terjadi. Ia yakin suatu hari nanti masalah di panti akan diketahui aparat kepolisian setempat. Bukannya untung, tapi malah buntung. Johan marah besar mendengar hal itu dan langsung menyerang Buyong. Catherine lari ke kamar hingga pagi kembali menjelang. Syahrul langsung mencari tahu apa yang terjadi semalam. Catherine meminta Syahrul untuk tetap diam tentang apa yang dia dengar semalaman. Jika Bu Titi tahu, maka mereka berdua dalam masalah besar. Uang saku harian bisa kena potong hanya karena mendengar sesuatu yang tak patut didengar. Di waktu yang sama, Bu Titi mengawasi pekerjaan di taman hingga Catherine berhasil menyelinap masuk ke ruang administrasi. Ia menyambut tasuk komputer di panti tunawisma itu untuk mencari tahu segala informasi di sana. Bu Titi keluar dari gudang dengan membawa sekardus kain merah putih. Catherine mentransfer semua laporan keuangan dan data penghuni panti ke flash disk pribadi. Bu Titi berjalan menuju kantor, namun Catherine masih mengkopi. Bu Titi mengetuk pintu dan memberikan kardus itu pada Catherine. Ia memarahi Catherine yang tidak mendampingi kegiatan para tunawisma di luar kamar. Catherine berjalan keluar menemui Dirwan yang hendak membawa hampers dari donatur. Tan dan yang lain membantu menurunkan barang pemberian donatur itu, sementara Catherine dan Dirwan berjalan memasuki ruang makan yang akan digunakan sebagai tempat pesta. Dirwan sudah menyiapkan hadiah spesial untuk wanita yang ia cintai. Karena 2 minggu lagi kontrak Catherine sudah habis, Dirwan meminta gadis itu untuk memperpanjang kontrak tinggal di panti. Bu Titi sempat melihat mereka berdua dan melenggang pergi begitu saja. Catherine menuturkan jika ia sudah mendapat tawaran kerja di rumah sakit swasta yang berada di ibu kota. 2 bulan lagi, Catherine sudah bisa memulai pekerjaan barunya di sana. Dirwan memohon agar Catherine tetap membantu di panti minimal sampai bulan depan. Ia memberikan hadiah kejutan untuk Catherine karena esok hari gadis itu berulang tahun. Catherine terpaksa menerima hadiah itu hingga tak berselang lama muncul seorang pria muda bernama Herman. Ternyata Herman adalah kekasih Catherine yang sudah menjalin hubungan sejak lama. Dirwan langsung undur diri dan mempersilahkan mereka untuk bersenang-senang. Dirwan menegaskan jika malam nanti akan ada jamuan istimewa dan mengundang teman Herman untuk ikut bergabung. Catherine mengajak Herman untuk masuk ke dalam kamarnya. Herman memberikan hadiah ulang tahun yang tak sabar dibuka oleh Catherine. Herman menghentikan Catherine dan memintanya agar dibuka pas hari ulang tahun tiba. Di tempat lain, Tan, Paman Lai, dan Syahrul bermain kartu sambil ngobrol ngalur ngidul. Tan tertawa mengingat semua teman sekamarnya dulu yang bernama Rai dan sering bertingkah lucu. Tan baru menyadari hanya dirinya yang betah tinggal lama di tempat itu, sementara teman yang lain sudah pergi.
Meski baru 3 bulan di sana, Pak Tan mengaku semua orang yang ia temui saat pertama kali masuk kini sudah tiada. Catherine membuka hadiah dari Pak Dirwan yang berisi kotak musik. Herman menggoda kekasihnya itu yang disukai oleh bosnya sendiri. Pak Tan bercerita jika Raffi meninggal terkena penyakit stroke. Herman memainkan kertas pajangan berbentuk Dirwan hingga tak sengaja leher kertas itu patah. Pak Tan heran mengapa semua orang pergi hanya dalam jangka waktu 2 bulan. Anehnya, semua kepergian mereka selalu terjadi di malam hari. Herman meminta Catherine untuk berjanji padanya agar tidak mengambil pekerjaan sosial itu lagi. Ia menginginkan gadis pujaannya itu mendapat karir di tempat yang tepat agar bisa merealisasikan impian mereka berdua untuk segera menikah. Sementara itu, Dirwan menguji diri di ruang kerjanya untuk membayangkan dansa dengan wanita pujaan hati. Buyong mengacaukan suasana hingga mereka perang bantal bertiga bersama si Johan juga. Melihat kekacauan itu, Bu Titi langsung marah-marah sambil merapikan kamar. Catherine sibuk memeriksa data penghuni panti tunawisma itu, namun tak ada yang mencurigakan. Herman mengingatkan jika semua orang sudah ramai keluar dari kamarnya. Catherine meminta Herman untuk menunggu di luar karena ia masih bersiap-siap. Sore itu, Catherine memimpin senam dan langsung menjemur pakaian. Herman setia menemani, bahkan ikut membantu pekerjaan sang kekasih. Dalam kesempatan itu, Herman duduk bersimpuh untuk mempersunting Catherine sebagai istrinya. Menjadi teman hidup ai. Dirwan terperanjat melihat pemandangan itu dari monitor CCTV. Tanpa pikir panjang, Catherine langsung menerima pinangan sang kekasih hati. Dirwan sampai menangis melihat pemandangan itu. Malam harinya, semua orang menunggu di ruang makan untuk menyambut sang donatur. Dirwan mengisi acara dengan peragaan boneka kesayangannya, D-Boy. Assalamualaikum semua. Dirwan membacakan puisi cinta sambil menatap tajam ke arah mata Katrina. Tak hanya Herman yang cemburu, namun Bu Titi ikut panas dalam. Setelah acara, Herman mendesak Katrina untuk segera pergi dari panti itu. Dirwan mulai merencanakan sesuatu untuk memuaskan rasa sakit di hati. Bu Titi meminta Katrina untuk bekerja membersihkan tempat pesta. Di tempat lain, Dirwan menjamu para donatur untuk masuk ke ruang kerjanya. Ia menunjukkan profil penghuni panti tunawisma dan menyebut mereka sebagai produk. Donatur yang memberi penawaran tertinggi akan mendapat produk tersebut. Proses lelang itu dimulai dari Paman Lai yang ditaksir dengan harga awal Rp30.000 Malaysia atau setara dengan Rp108 juta. Satu persatu, donatur itu mulai memasang harga hingga Liza dan Luping terlibat adu mulut. Mereka sama-sama menginginkan Paman Lai, namun akhirnya Thomas memasang harga tertinggi yang tak bisa disaingi oleh para donatur manapun. Thomas berhasil mendapatkan Paman Lai dan menyasar satu orang lainnya lagi. Malam itu, Bu Titi sudah menyiapkan minuman untuk diberikan pada semua penghuni panti. Ia meminta Katrina untuk mengumpulkan semua orang termasuk Herman. Namun karena Herman tidak terlihat berada di sana, Catherine hanya memanggil penghuni panti saja. Karena tak ada orang yang melihat keberadaan Herman, Catherine mulai resah dan mencarinya kian kemari. Johan masih melakukan negosiasi bisnis dengan Dirwan yang berjalan sangat alot. Semua penghuni panti meminum jatah vitamin mereka masing-masing, di mana Paman Lai langsung memuntahkannya. Di malam yang semakin larut, Dirwan meminta Johan untuk segera melakukan pekerjaannya. Paman Lai menyelinap keluar dari kamar hingga tiba-tiba saat tersadar, cahaya sinar operasi sudah menerangi tepat di atas kepala. Mulut Paman Lai sudah dibekap lakban hitam dengan tubuh yang diikat kencang. Di sampingnya, Herman tampak berbaring dalam kondisi yang serupa. Paman Lai bisa melihat potongan tubuh manusia beserta organ yang tersimpan di dalam lemari pendingin. Dirwan menghampiri pria itu dan berkata jika ia membutuhkan bagian ginjal serta jantung untuk didonasikan pada 3 nyawa yang lebih berharga. Selain itu, mata Paman Lai akan diambil juga untuk memberi harapan hidup pada mereka yang beruntung. Sebagai ahli bedah, Dirwan kini menghampiri Herman untuk mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Ia berkata bahwa Herman dan Paman Lai adalah manusia mulia yang mau berbagi kasih pada sesama. Dirwan mulai dengan Paman Lai terlebih dahulu dan membiarkan Herman untuk menyaksikan pertunjukan berdarah secara langsung.
Titi membantu menyuntikkan anestesi ke selang infus Paman Lai. Pembedahan dimulai di bagian perut untuk mengambil organ dalam yang sangat berharga. Setelah bagian tubuh Paman Lai berhasil diambil, mereka menyerahkan box styrofoam itu pada Thomas. Johan sampai menarik kegirangan karena sebentar lagi mereka akan mendapat banyak uang. Titi meminta Johan dan Dirwan untuk segera menyingkirkan mayat mereka. Dirwan memberi pilihan apakah hendak dikubur, dibakar, atau direndam air asam. Pada akhirnya, kedua mayat itu dimutilasi terlebih dahulu sebelum masuk kulkas. Titi mengolah daging mereka berdua untuk dijadikan bakso yang sangat lezat dan bergizi. Hari berikutnya, Katrina bingung mencari Herman yang belum juga ketemu. Ia bertanya pada Dirwan, namun pria itu pura-pura tidak tahu dan langsung melenggang pergi. Tapi Cik Dirwan, saya rasa Bu Titi sibuk mengemasi barang pribadi Paman Lai sembari berkata jika pria itu dijemput keluarganya tadi malam. Ia meminta Katrina untuk membantu membersihkan kamar Paman Lai yang sudah kosong. Tan dan Syahrul tercengang melihat Lai sudah tiada. Saat membuka sarung bantalnya, Katrina menemukan setumpuk uang dalam amplop coklat. Syahrul dan Tan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Paman Lai. Mereka curiga ada hantu yang menjelma sebagai keluarga tunawisma. Syahrul mulai mengajak Tan untuk pergi dari panti dan memilih tinggal di sembarang tempat. Tak berselang lama, Dirwan datang ke panti untuk membawa satu penghuni baru bernama Mira. Syahrul berbisik pada Tan, setiap ada orang yang keluar maka akan langsung ada pengganti barunya. Tan meminta Syahrul untuk berjaga-jaga agar bukan mereka yang dikeluarkan. Katrina menyimpan amplop milik Paman Lai dan membantu Mira untuk menempati kamar itu. Dirwan membersihkan nama Paman Lai dari daftar pasien di panti agar tidak ketahuan. Johan kembali menawarkan bisnis mengingat pelanggan mereka semakin bertambah banyak. Ia memaksa Dirwan untuk mengembangkan bisnis agar tidak dijegal oleh bisnis orang lain. Dirwan tak setuju karena semakin besar suatu bisnis akan semakin besar pula resikonya. Mereka berdua terlihat adu mulut yang sangat sengit hingga Dirwan kemakan emosi. Buyong ikut membela Dirwan dan menghina Johan sebagai pria yang tamak. Johan langsung marah dan bertarung melawan Buyong untuk kesekian kali. Titi masuk ke dalam ruangan setelah mendengar suara dentuman kencang. Ternyata tubuh Buyong dihempas menabrak lemari buku sampai hancur. Titi meminta Dirwan untuk tetap fokus pada pekerjaan mereka, jangan sampai kejahatan itu terbongkar ke permukaan. Dirwan semakin kesal melihat Johan yang bekerja tanpa kemudi. Bahkan Johan membawa produk cacat yang tak layak dijual. Dari monitor CCTV terlihat pergerakan Syahrul dan Tan yang sangat mencurigakan. Titi mulai mengintai pergerakan mereka termasuk juga Katrina. Syahrul dan Tan membawa Katrina ke ujung ruangan yang tidak terlihat dari kamera pengintai. Mereka selalu tidur pulas di malam hari karena minum suplemen yang ternyata berisi obat tidur. Syahrul dan Tan meminta bantuan Catherine untuk mengeluarkan mereka berdua dari belenggu panti tunawisma. Mereka punya firasat akan dijadikan korban selanjutnya sama seperti Herman yang hilang tanpa bekas. Catherine berjanji akan membawa mereka berdua pergi nanti malam. Ia mengingatkan agar tidak menenggak suplemen yang diberikan nanti malam. Siangnya mereka makan di kantin dengan tenang. Sajian bakso daging kembali menghiasi di atas nasi. Dirwan melenggang pergi menggunakan mobilnya di mana Katrina langsung masuk ke dalam kantor. Ia mau berangkat di kamar Buyong untuk mencari suatu hal yang penting. Titi memergoki Katrina berada di sana dan langsung mengusir gadis itu. kalau jumpa letak dalam bilik ni. Malam harinya, Dirwan terbangun di samping Buyong yang asik main dengan boneka. Dirwan mengaku tak bisa tidur meski sudah minum obat racikan Titi. Buyong mulai letih setelah bekerja seharian memantau CCTV. Ia pun tidur di samping Dirwan. Catherine, Syahrul, dan Tan sudah keluar dari kamar mereka untuk mencari jalan keluar. Catherine memberikan sejumlah uang yang ditemukan di bawah bantal Paman Lai pada Pak Tan. Setelah mereka berdua berhasil kabur, Catherine melanjutkan investigasinya sendirian. Ia masuk ke dalam gudang hingga menemukan pintu geser rahasia. Tan menghentikan langkah dan berkata jika ia tidak bisa meninggalkan penghuni lain dalam panti. Ia meminta Syahrul untuk keluar sendiri dan memanggil polisi. Di dalam ruang rahasia itu terdapat kamar operasi bedah yang sangat lengkap dengan berbagai organ manusia. Catherine terperanjat tak percaya karena selama ini pekerjaan di panti tunawisma erat kaitannya dengan tugas mulia.
Begitu melihat ada cincin Herman di sana, Catherine langsung menangis. Ternyata kecurigaannya selama ini benar bahwa Herman dibunuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Catherine berteriak kencang begitu melihat tubuh manusia di kulkas yang sudah berbau busuk. Titi memergoki gadis itu dan berusaha membunuh Catherine. Mereka saling bertarung mengadu kekuatan fisik satu sama lain. Dirwan tak terima kekasihnya disakiti dan berbalik menyerang Titi. Ia tak sengaja menusuk dada Titi dengan senjata tajam hingga wanita itu meninggal di tempat. Titi meminta Dirwan untuk membedah tubuhnya dan mengambil semua organ agar tidak mubazir. Titi berkata semua yang dilakukan Dirwan adalah terapi untuk menyembuhkan penyakit mental. Ternyata sosok Johan dan Buyong adalah diri Dirwan yang lain namun tak pernah ada di dunia nyata. Melihat orang mati ibarat kepuasan sendiri bagi Dirwan yang berjiwa psikopat. Dirwan ingat masa kecilnya dulu yang diasuh oleh ayah tunggal. Titi adalah perawat yang menjaga Dirwan saat masih remaja. Kini ia hendak mengoperasi tubuh Titi dan Katrina yang sudah berada di atas ranjang bedah. Sementara itu, dua mayat lain yaitu jasad Tan dan Syahrul masih tergeletak di halaman. Dirwan mulai berbicara dengan diri sendiri lagi untuk mendiskusikan apa yang akan dia lakukan. Dirwan memulai dari Katrina dulu. Saat melakukan hal itu, ia teringat dengan pengalaman masa lalu saat diamu oleh ayahnya sendiri. Pisau bedah itu menancap di pipi Dirwan hingga robek terlalu panjang. Titi yang berteriak histeris langsung menyerang Dr. Mansur sampai tewas. Titi mengoperasi tubuh Dirwan dan diambil satu ginjalnya. Titi pernah kehilangan anak bernama Buyong karena sakit ginjal. Ia memaksa Dirwan untuk menggantikan Buyong dan menuruti semua perintahnya. Titi melatih Dirwan untuk menjadi dokter bedah yang handal hingga tak takut lagi untuk memutilasi tubuh manusia. Dirwan bahkan tak segan untuk menyantap daging merah itu yang diolah menjadi berbagai masakan lezat. Malam itu Dirwan menikmati sajian dinner bersama boneka D-Boy dan film pun berakhir. Meski disajikan dengan plot twist yang melilit, film ini menawarkan perjalanan mendebarkan yang berlama-lama setelah kredit bergulir. Film thriller mencekam satu ini mengikuti alur misteri di sebuah panti tunawisma yang menantang asumsi di setiap kesempatan. Dengan sinematografi yang indah, suasana berhasil dibangun dengan penuh ketegangan hingga menciptakan nuansa ngeri di setiap sudutnya. Eksekusi yang segar dan menarik akan memuaskan para penggemar gore dan sadistik dengan porsi yang irit. Dari kisah ini, sang sutradara hendak mengajak penonton untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan kritis dalam menghadapi situasi sulit. Secara keseluruhan, film ini banyak mengandung nasihat dari percakapan para tokoh namun tidak memiliki andil besar di jalan cerita. Beberapa adegan dibiarkan menguap tanpa jejak seperti masa lalu Catherine yang menyedihkan. Film ini masih bisa dikembangkan lebih dalam dan fokus pada detail cerita daripada melebar ke sana kemari tanpa tujuan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau atau ketarik.